welcome back to Koneko. Dan gue Ungu sebagai host kalian hari ini. Ya, kali ini gue sendirian, gak ditemani siapapun. Karena memang ini untuk segmennya GOD, yang kita lagi ada segmen bernama PMS, Pengalaman Mistismu. Dan nanti akan ada Kadek juga cerita sendiri gitu. Dan sekarang gue yang mau cerita tentang pengalaman mistis yang dari diri gue sendiri. Oke, kita langsung saja kali ya, mulai. Oke, pertama pengalaman mistis yang mau gue ceritain itu adalah saat gue di rumah, bukan rumah pertama, itu rumah kedua gue. Depannya itu kali gitu dan rumahnya 2 tingkat, lumayan besar. Sebenarnya selama gue tinggal di situ nggak ada mistis yang gimana gitu, kayak mungkin yang pernah tahu nyokap doang gitu, yang pernah tahu nenek gue doang gitu, adik gue doang. Gue secara pribadi nggak pernah menemukan buktinya juga gitu kalau mereka diganggu gitu. Dan beberapa selama gue tinggal di situ, tahun-tahun awal yang diganggu ya hanya mereka, dan gue nggak tahu, kayak mereka cuma cerita, oh tadi diganggu ada orang di kasur gini-gini, dan gue nggak ngeliat orangnya, juga mau juga sih ngeliat ya, tapi ya itulah, gue nggak ngeliat wujud orangnya, jadi gue nggak bisa percaya 100%, durhaka banget ya. Tapi kejadian yang bikin gue percaya justru saat gue udah pindah dari rumah itu. Jadi rumah gue itu udah cukup lama, dan pada saat gue pindah, rumah itu ditempatin sama saudara gue. Kebetulan rumahnya itu memang dijual kepada beliau. Dan semenjak dijual itu, pas katanya kejadiannya tuh sering baru mulai bermunculan kejadian-kejadian yang aneh. Seperti awalnya katanya suara orang naik tangga yang kenceng banget gitu, sampai kayak gitu kencang banget, dan sampai ada jejak tangan di seluruh tembok di lantai 2. Dan itu pas mau dicat, udah dicat gitu katanya, pas ada terus dicat ditutup kan, besok paginya ada lagi, dicat lagi, ada lagi, sampai seperti itu gitu. Dan gue awalnya yang kayak nggak mungkin lah, gue tinggal di situ nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah sampai se ekstrim itu, sampai gue datang dan ya gue lihat sendiri, memang ada itu sampai ke langit-langit gitu. Dan gue yang kayak nggak mungkin seniat itu mereka mau ngerjain gue gitu sampai ke langit-langit, kayak ya waktunya juga terlalu singkat kalau mereka mau melakukan hal se ekstrim itu hanya untuk ngasih tahu gue kalau rumah lo tuh ada setannya gitu. Sementara gue bersikeras nggak ada, rumah gue nggak ada setannya, dulu gue nempatin it's okay aja gitu. Pas mereka nempatin kayak gitu, dan katanya sih, kata orang, gue nggak tahu ya dia itu orang pinter atau ustadz gitu, gak ngerti, ini kalian belum ikhlasin kali dan gue mau keluarga gue kayak no, kita biasa aja gitu. Pas kita datang besoknya di chat nggak muncul lagi. Itu yang aneh sih, gue bener-bener kita nggak ada perasaan gimana, cuman jadinya malah heran, lo kok harus kita yang datang gitu. Padahal di dulu aja tuh kita juga kan, tadi yang gue bilang nyokap gue juga ada diganggu, adik gue juga ada diganggu, dan almarhum nenek gue juga pernah ada diganggu, tapi still oke gitu, nggak yang sampai se ekstrim itu, nggak merepotkan lah. Gue nggak ngerti sih, itu udah merepotkan sih menurut gue, karena kata mereka literally berkali-kali di chat dan besoknya ada lagi, dan creepy aja. I believe it's creepy sih. Gue sih kalau ada di posisi mereka juga yang ngelihat langsung perubahannya ya, dari udah misal gue yang ngechat terus gue pagi-pagi gue lihat ada yang kayak gitu lagi, I don't know sih, gue juga bakalan freak out juga. Nggak munafik juga ya, gue emang nggak seskeptis itu, tapi nggak semau nyari masalah itu juga. Kalau memang kenyataannya nggak gitu begitu kata orang ya, kalau emang bisa gue hindari. Itu rumah yang di Rawa Badak ya, itu masih masuk Rawa Badak sih harusnya ya. Dan yang kedua, gue pindah ke daerah nggak jauh sih, tapi nggak terlalu dekat juga dari situ. Nama daerahnya mau gue sebut tapi takut sih. Ya ada, itu rumah 2 lantai, tapi yang atas bukan kita yang nempatin, jadi kita yang di bawah doang gitu. Dan itu nyari karena udah
mepet banget waktu itu, emang lagi kita harus pindah gitu waktu itu. Jadi nggak sempat survei yang gimana gimana atau nanya yang gimana gimana. Pas ngeliat rumahnya oke, harganya cocok, ya udah kita masuk. Dari awal masuk dulu tuh gue masih punya kucing gue tuh ada yang nggak mau masuk, jadi dia di halaman doang, dia sama sekali nggak mau masuk rumahnya. Dan kita yang oh yaudah deh, ya udah nggak apa-apa di halaman gitulah. Terus ada satu yang masuk tapi dia tuh ngelihat lurus aja ke sudut ruangan gitu dan gak gerak gitu, kayak udah di situ aja. Dan gue yang kayak ngeliat kucing gue yang nggak pernah kayak gitu, jadi ini kenapa gitu loh, jadi tanda tanya lah gitu. Dan awalnya kita masih kayak tingkah binatang aja gitu, nggak ini gimana. Dan gue pas sudah ngerasain sih baru tahu ya kayaknya itu gitu loh tandanya, dari awal tuh udah dari awal itu, tapi nggak peka kitanya. Setelah beberapa hari, nggak nyampe minggu, gue inget banget, beberapa hari di situ mulai yang di atas itu kan punya bayi, hampir setiap malam nangis, tapi nangisnya tuh enggak yang kayak nangis bayi yang kayak enggak, itu tuh kayak langsung teriak dia nangisnya, wah gitu. Ya gue masih positive thinking gitu, mungkin itu memang bayinya kalau nangis seperti itu, enggak ya mungkin ada yang kayak gitu nggak punya bayi, saya belum punya bayi nggak tahu, jadi kayak gitu mungkin. Jadi ya udahlah gitu, is oke, kayak aduh kasihan banget sih emaknya harus begadang sampai malam. Setelah itu udah tuh, terus adik gue yang ngeliat kayak ada orang di kamar mandi, tapi dia lihat nggak ada orang gitu, kayak beneran ada bayangan orang di dalam kamar mandi tuh. Dan dia cerita pagi-pagi, gue cuman kayak kalau ngantuk kali gitu, masih still positive thinking. Gue rasa gue sampai situ sama nyokap, sampai akhirnya itu adik gue ngeliat, oh ini gue ada di situ tapi gue nggak ngeliat. Jadi kita lagi ada di ruang tamu gitu, itu kayak ada bayangan putih katanya di atas langit-langit kita yang tadi tempat kucing gue pertama kali tuh ngelihat ke arah situ gitu. Nah di situ ada kayak kain putih gitu katanya, dan pas saat gue lihat nggak ada. Jadi mereka yang lihat duluan, terus pas gue lihat mana gitu, nggak kelihatan lagi. Dan itu mereka nggak mungkin bohong karena freak out dua-duanya, itu ada gue freak out gitu, mukanya bener-bener kayak itu apa gitu. Gue ngeliatnya kenapa pas gue nengok nggak ada. Itu ceritalah mereka ke nyokap kan, cerita ke nyokap, Umi ini gimana, gini rumahnya begini awalnya. Terus tetangga situ tuh juga udah pada kayak apa ya, ngeliatnya ke kita juga kayak gimana gitu. Udah mulai banyak kan kejadian-kejadian yang kita satu-satukan nih. Akhirnya keputusannya adalah kita pindah, nyari lagi, tapi nyarinya coba lebih teliti gitu lah. Akhirnya kita ibaratnya kita list lah gitu, di mana beneran kita survei seperti itu, beneran teliti kali ini ya. Nah, kenapa sih masalah rumah itu selalu jadi ini banget. Dan setelah itu bener-bener sampai akhir nih ya, kejadian horor itu bener-bener sampai gue mau pindah. Pas gue udah packing barang, kita tuh keluarga gue tuh kalau pindah selalu malam-malam, kayak jam 12 malam atau jam 1 gitu, atau jam 11 gitu, karena jalanan kan sepi. Jadi kita nggak ganggu aktivitas orang, pikir gue. Udah gitu kita juga nggak diliatin orang, kayaknya risih aja kalau pindahan barang-barang kita yang ada dalam rumah itu kelihatan terang di luar gitu loh. Kita nggak nyaman aja kayak gitu. Makanya kalau pindah selalu tengah malam atau dini hari. Nelpon jasa itunya kan, jasa pindahannya, bisa nggak datangnya jam sekian atas nama ibu gue, pindahannya jam sekian, alamatnya ini. Orangnya bilang bisa. Waktu itu gue janji jam 12 atau setengah 12 gitu, kita udah rapi. Orangnya nggak datang gitu, ini orangnya kemana gitu. Dan ternyata pas datang itu udah jam 2 dia. Wah, kita marahnya sih kayak, gimana sih mas, kita kan mesen jam segini. Maaf mbak, saya tuh udah 2 kali balik dari sini gitu. 2 kali balik gimana? Jadi ternyata si jasa pindahan itu tahu kalau rumah itu katanya sih angker. Pas dia dengar pindahan di jam setengah 12 malam, dia juga freak out gitu. Dia mikir ini bukan orang yang nelpon gue gitu, padahal kita yang nelpon. Dia bilang ini bukan orang, dan dia survei ke situ nanya,
di sini ada nggak yang namanya nama nyokap. Kebetulan nyokap pas baru pindah tuh nggak pakai nama dia, bilang ke orang-orang tuh nama dia itu bukan nama dia gitu loh, nama dia tuh si A lah gitu kan, sementara nyokap bukan namanya itu. Jadi orang-orang jelas langsung bilang nggak ada, padahal emang nyokap nggak pakai nama dia di daerah situ. Makin kuat lah keyakinan dia kalau nelpon dia tuh bukan manusia gitu, pikir dia. Terus pas malam jam setengah dua, jam 11-nya katanya dia udah lewat situ, tapi sepi. Padahal barang kita di luar ada, barang-barang kita di luar itu udah di luar gitu, udah di kayak teras gitulah gitu kan, ada pagar terus ada terasnya. Nah di situ udah di barang-barang kita udah di luar semua, sisa yang kayak masih kita butuhkan aja lah gitu di dalam. Dia bilang nggak ada barang bu, aku kesini jam 11 nggak ada barang-barang. Kita tuh udah rapi dari jam 11, emang udah di luar semua barang-barang yang ibaratnya berat-berat lah ya, di packing udah di luar semua. Kita juga bingung, orang barang-barang di luar kita nggak taruh di dalam, karena di dalam udah buat dibersihin segala macam. Terus saya datang lagi, katanya sekitar jam 1 kurang, sama katanya nggak ada orang, kayak nggak ada penghuninya, padahal kita masih dalam, lampu nyala semua. Itu kita yang jadinya langsung oke, langsung aja dinaikin barangnya pak, kita pindah udah. Karena itu gue langsung gue creepy lah ya, ya gue nya yang takut juga sih, walaupun gue nggak terlalu percaya hal yang gaib-gaib itu bisa infected itu di manusia gitu. Karena ini, dan tapi itu pengalaman yang menurut gue paling bukan paling nyata ya, salah satu yang nyata lah gitu. Kalau gue digangguin saat itu, walaupun nggak direct di gue dan nggak gue rasakan secara utuh dan secara langsung gitu, ini tuh gangguan atau apa gitu. Itu cuman bertahan 3 bulan 4 bulan, gue lupa, di rumah itu horornya di situ. Dan selama perjalanan itu kan kita pindah ya, secara perjalanan itu dia bilang iya, soalnya di situ tuh banyak yang bilang banyak kuntilanaknya. Gue nggak tahu gitu ya apakah relate sama semua kejadian-kejadian aneh itu gitu. Dan kucing gue pun pas kita pindah, biasanya kucing gue ini dari awal gue sering pindah-pindah rumah itu kalau mau pindah selalu susah gitu ditangkep kayak harus dikejar-kejar dulu buat masuk kandang. Nah pas pindah dari rumah itu mereka udah masuk sendiri, itu yang gue ingat, udah masuk ke kandang. Walaupun kucing kan namanya hewan ya, nggak mungkin dong masuk secara ke tempat kecil gitu, ke kandang dia itu 2-3 gitu langsung masuk. Ini langsung masuk, gue yang kayak kalian jadi anak baik ya, apa kalian ketakutan waktu itu? Gue rasa ketakutan sih. Itu oke, itu yang di rumah yang nomor 2. Gue pindah banyak sebenarnya, cuman pengalaman horor banyak kan memang di 2 rumah itu yang menurut gue paling show off, kayak mau ngasih tahu gue ada gitu. Agak horor ya, agak horor lah. Dan cerita gue yang ketiga adalah ini bukan rumah, ini saat gue ke Bali tahun lalu gue ke Bali akhir tahun lalu, itu dengan kantor gue ya. Kebetulan yang planning dan bikin listnya itu gue, rencana mau kesini ke situ karena banyak masukan dari orang-orang kantornya. Terus gue satuin apakah masih possible untuk dilakukan kita semua, jadi gue pilih harinya atau bagaimana, gue yang ngatur. Kita hari pertama villa tapi kayak semi hotel, karena setelah kita keluar tuh dibersihin lagi sama orangnya tuh ya, dirapihin lagi gitu, ada alat mandinya juga semua lengkap. Villa itu sebenarnya tua aja, tapi nggak yang jelek gimana bangunannya tua aja, tapi masih make sense lah untuk anak, kalau kita mau di situ tuh masih layak lah ibaratnya, nggak setua yang gimana. Letaknya di Jimbaran, gue ingat banget. Nah hari pertama ke villa itu gue feeling sih biasa aja. Pas masuk kamar yang gue pilih, baru kayak ada gue kayak ada yang ngeliatin gitu. Gue nggak bisa menerawang atau apa, cuman kayak kok kayak perasaan gue doang kali, itu di perasaan gue aja, nggak usah dilebih-lebihkan lah ya. Ya udah akhirnya gue anggap angin lalu aja gitu. Dan malam pertama tidur di situ, gue ngerasa nggak enak di bagian ruang ganti baju. Jadi di kamar gue itu bentukannya kayak ini kamar,
terus kayak ada lorong itu tempat baju gitu, buat ganti baju kayaknya sih begitu, karena di situ ada lemari gede banget dari kayu, terus ada kaca, ada meja kecil sama ada kursi. Nah di depannya kursi sama meja itu, di belakangnya kursinya lah, ada kayak gudang kecil gitu, kayak cuma buat naruh sapu atau alat bersih-bersih gitu, gue rasa sih kayak gitu fungsinya. Nah terus ada pintu lagi ke sononya, itu baru kamar mandi. Jadi kalau mau ke kamar mandi harus ngelewatin ruang ganti baju itu, ruang yang ada lemarinya itu, baru ke kamar kita. Pada saat gue masuk ke situ, ke ruang ganti baju itu, gue ngerasa kayaknya gue napas agak sulit di sini deh. Apa mungkin karena ruangannya pengap atau gimana ya? Gue masih positive thinking ke situ. Ruangannya pengap kali gitu. Jadi pas di kamar mandi gue enjoy aja gitu. Ya udahlah. Nah pas malam gue kayak ini gue nggak tahu ya, kayak berasa banget itu pintu harus ditutup, pintu yang menghubungkan kamar gue sama ruang ganti baju itu, kayak gitu, kayak ada yang tutup tuh pintu gitu. Akhirnya gue tutup lah, terus gue ingetin sama teman sekamar gue, kebetulan ada 2 orang, kalau malam pintunya tutup ya. Kenapa emang? Ya tutup aja lah, namanya ke arah kamar mandi, tapi aku bilang gitu biar nggak takut juga, soalnya gue juga bingung alasannya apa, kayak ada yang bukan bisikin, kayak ada yang ngedorong gue untuk tutup itu pintu gitu kan, mereka juga bakalan apaan sih lo gitu ya, gue aja yang merasa kayak apaan sih nih gue gitu. Itu aneh sih, tapi gue nurutin aja. Jadi gue udah tipe yang nggak terlalu percaya, tapi kalau memang ada yang ngeganjel gue mending gue lakuin aja selama itu nggak aneh-aneh gitu loh, nyari aman lah gitu. Apa ada yang sama kayak gue, boleh taruh di bawah atau nunggu ditunjukin dulu baru kalian ngambil tindakan yang aman, boleh komen di bawah. Dan itu berlangsung, kita di situ kalau nggak salah 3 malam, gue lupa ya, 3 malam kalau nggak salah. Dan tiap malam adalah gue nutup memang. Hari kedua di Bali gue ke daerah Bedugul, ke Pura Ulundanu. Selama di Bali tuh gue jalan-jalan ke banyak tempat, kayak ke Kintamani, terus ke Jimbaran juga, terus ke Nusa Penida bahkan gitu kan. Dan gue nggak merasakan hal aneh yang apa ya, yang gue rasakan saat gue di Pura Ulundanu. Buat yang tahu mungkin Pura Ulundanu itu yang ada di duit ya, kalau nggak salah di uang berapa gitu, gue lupa tuh puranya itu. Jadi di situ ada puranya, terus ada kayak, gue nggak tahu tuh gunung atau bukit ya, terus di bawahnya ada danau yang menurut gue nggak luas banget, tapi ya berkabut. Kalau jam-jam 3 itu berkabut. Jadi letaknya pura itu tuh kan dekat danau itu ya, pintu masuknya itu agak jauh. Jadi untuk dari pintu masuk ke danau itu tuh jalannya ya takes time aja sih, lumayan jauh. Buat yang udah pernah pasti tahu lah, jalannya tuh turun tangga gitu, terus ada yang jalan gini, ada yang agak naik begitu, jalanannya nggak rapi. Bukan nggak rapi, nggak rata, rapi. Nah pas gue udah mulai masuk dari pintu masuk ke pura itu, gue udah ngerasa kayak nafas gue tuh susah banget, tapi masih bisa kayak, oh ini karena gue di dataran tinggi kali, gue berpikirnya masih positif. Terus gue jalan semakin mendekati ke arah puranya, dan dia makin sesek gitu, kayak gue susah banget nafas. Oh ini gue nggak bisa nih, apa di karena dataran tinggi. Tapi temen-temen gue semua have fun, nggak ada yang ngerasa apa-apa gitu. Nah gue mikir apa gue aja yang penyakitan gitu. Ya pokoknya gue masih positif lah, sampai yang muncul bukan lagi susah nafas gitu, tapi ngantuk. Gue ngantuk banget di situ, padahal gue itu malam tidur gitu, maksudnya gue nggak begadang atau nggak yang tidur cuma 5 jam, gue tidur beneran, dan bangun juga agak siangan karena kita ke purunya itu cuman ya agak siangan gitu loh, karena acara hari itu hanya ke situ, jadi lebih nyantai lah. Gue ngantuk banget, ngantuknya tuh sampai bener-bener gue pengen tiduran, kayak di situ kayak ada bunga lau gitu di depan puranya gitu. Nah itu orang-orang masuk ke ngadem di situ, dan gue kayak pengen banget tiduran gitu di situ, bener-bener pengen tidur, rasa yang kayak ngantuk banget, kayak hampir nggak kuat gue, sampai gue takut gitu, kok gue pengen tidur di sini gitu, aneh banget. Padahal tuh cuaca panas yang lumayan terik karena langitnya biru banget kelihatannya. Akhirnya gue udah gak kuat sama sekali, gue udah ngantuk, dan nafas gue masih sesek walaupun gak sesek pertama itu. Gue pergilah menuju pintu masuk lagi. Di pintu masuk itu ada kayak restoran gitu, dan gue di situ kan gue bilang sama orang-orang,
sorry ya gue di sini gitu, kalian kalau mau masih main gak apa-apa tapi gue di sini. Gue di situ akhirnya gue pesen kopi dan I'm better gitu. Gue belum minum bahkan itu kopinya ya, gue langsung gak ngantuk. Pas udah nyampe situ duduk gue gak ngantuk, gue gak ngerasa lagi sesek gitu, kayak wah apa gitu, kok aneh banget sih. Itu gue udah gak mau lagi deket-deket pura itu akhirnya, karena apa ya, gak nyaman. Gue berada di situ kayak gak nyaman gitu, kayak gue disuruh pergi gitu ya. Emang gue juga pengennya jadi menjauh terus, karena akhirnya gue nggak ke arah pura itu lagi setelah gue menginjakan kaki di restoran itu sampai kita pulang. Dan hari terakhir di Bali, di villanya itu, kita ke Nusa Penida. Waktu itu pulangnya itu cukup capek. Buat yang pernah ke Bali tau lah Nusa Penida kayak apa di medannya ya. Cukup capek. Jadi pas pulang gue mandi pertama dari di kamar gue mandi pertama. Terus teman-teman gue banyak yang masih bangun dan main atau apa gitu. Gue udah nggak kuat, gue tidur. Dan ternyata di hari terakhir temen gue yang di kamar gue 2 orang itu nggak nutup itu pintu. Jadi pintu itu malam terbuka, pintu yang dari kamar gue menuju ruang ganti baju itu. Dan gue nggak ngeh paginya juga kalau itu terbuka gitu loh. Jadi pas pagi bangun gue mandi ya kayak biasa, kita siap-siap pulang. Dan pas nyampe Jakarta, temen sekamar gue baru ngasih tahu kalau dia habis di Rukiah. Terus dia di Rukiah katanya ketempelan sama yang di Bali. Gue bingung, ketempelannya di mana? Lu kan happy aja. Iya, kata yang ngerukiah itu di villanya di kamar kita. And gue kayak di situ kan ada anak itu dan ada beberapa orang dari kantor gue gitu kan. Terus gue refleks dong ngomong, lu nggak nutup pintu ya? Nutup pintu ruang ganti baju ya pas malam? Semua pernah nengok ke gue. Dia langsung bilang, iya kak. Terus gue, ya aturan lu tutup. Orang nanya, kok lu tahu, kok lu bisa, apa lu bisa gitu. Enggak, gue punya feel aja kalau di situ tuh harus ditutup gitu. Gue nggak tahu apa alasannya gitu. Gue nurut aja sih sama kayak, gue nggak tahu ya what you call it gitu. Apa ini sesuatu yang menyelamatkan gue? Gak tahu. Gue ngerasa tutup aja, yaudah gue tutup gitu, tanpa kalau itu nggak berbahaya gue lakukan gitu. Kecuali kalau udah kasih bunga apa ya, gue juga nggak mau lah gitu. Terlalu aneh buat gue. Akhirnya pada ngeliat, iya kak, katanya karena nggak nutup, nggak ngelakuin pantangan yang dikasih gitu, maksudnya nggak menjaga pantangan itu, malah ngelanggar gitu. Padahal nggak ada pantangan pas kita masuk villa itu, orang villa juga nggak ngasih tau apa-apa gitu. Dan itu murni gue yang ngomong kayak tutup ya pintunya kalau malam. Dan mereka nggak nutup, dan akhirnya katanya itu benar-benar ketempelan sampai dia nangis katanya di rumah. Aku nggak ngerti sih gue, karena nggak ngeliat dia gimana prosesnya ya, jadi nggak tahu. Tapi pas dia ngomong sih ya apa ya, nggak terlihat bohong gitu ya. Oke, berarti lo nggak nutup. Saya bilang, berarti lo bisa dong. No, gue nggak bisa. Gue cuman merasa waktu itu lo di situ tuh jangan dibuka. Dan pas ditanya emang apa yang nempelin, gue nanya itu bukan wujud kayak manusia, itu lebih kayak wujud hewan. Dan dia bilang iya bener. Gue yang jadi takut sendiri kayak oh my god, jangan dong, jangan, gue nggak mau bisa seperti itu gitu, jangan kayak gitu. Tapi ya itu sering terjadi kadang di hidup gue ya, kayak gue jangan ke situ, gue jangan ke sini, gue jangan pikiran kosong di sini gitu. Seperti pas kelas daun itu kita ke Bandung hari pertama itu banyak, ya bukan banyak sih, itu kita pada cerita horor kalau nggak salah, di cewek-cewek. Dan gue merasa di langit-langit di atas lemari gue tuh kayak ada yang aneh. Dan ya gue mikir apa karena gue lagi cerita horor terus gue ke bawah gitu, tapi it's not kayak gitu. Literally itu gue ngerasa banget. Akhirnya gue kayak udah stop gue tidur kayak gitu. Dan ternyata teman-teman gue juga adek ya gitu, iya ada yang aneh gini. Oh ya udah, gue nggak mau terlalu banyak apa ya, berarti terlibat hal-hal seperti itu sebenarnya, karena menurut gue
itu bukan hal yang gue harus masuk gitu. Tapi ya balik lagi, kita kan kalau gue nggak tahu di kepercayaan lain ya, tapi kalau muslim kita kan berdampingan juga sama mereka gitu, dan I try to deal with that gitu. Tapi nggak yang, jadi ibaratnya gue nggak mau ganggu lo, ya lo jangan ganggu gue gitu. Dan gue akan berusaha kalau memang gue mau apa ya, ngapa-ngapain, berusaha nggak mau mengganggu ranah mereka kayak gitu. Gue gak tau apa ada yang sependapat juga sama gue, kayak kita ngambil jalan tengahnya aja, nggak mau yang aneh-aneh gitu, aman sentosa. Karena sampai saat ini gue hidup, gue nggak pernah ngeliat orang yang kesurupan sama sekali ya, nggak pernah ngeliat orang yang kesurupan atau menemukan apa ya, kayak pesugihan gitu apa ininya, enggak sih, gue nggak pernah sedalam itu ya. Walaupun orang apa ya, uyut gue ya, uyut gue itu dulu katanya namanya orang dulu, kayak kemarin, kayak waktu itu kita pernah bahas, uyut gue itu orang yang orang dulu punya kepercayaan gitu, pegangan gitu kan. Tapi gue nggak pernah yang melihat secara bruk gitu nih gitu, nggak pernah gitu, nggak yang sampai seperti itulah hidup gue. Banyak gue berusaha untuk menghindari aja, karena sesungguhnya gue tuh takutan juga tapi nggak mau apa ya, nggak mau nyari tahu itu sih gue. Tapi kalau memang ada yang oh ini yang horor nih ceritanya gini gue suka mendengarkan cerita horornya. Tapi kalau untuk mengalaminya ya maaf ya, saya tidak tertarik tapi pengalaman horor gue lebih banyak justru malah ke orang-orang yang dekat gue nya sendiri tuh yang diganggu paling yang hanya di Bali aja ya. Itu gue merasa gue kayak, itu perasaan gue saat itu tuh kayak gue diusir dari pura itu, gue nggak boleh ke situ. Gue nggak tahu apa alasannya, tapi kayaknya gue nggak boleh saat itu sih. Gue kalau nggak salah nggak lagi head juga kok, baik-baik aja gitu. Tapi kayak gue nggak boleh mendekati itu pura. Dan sampai sekarang, kemarin kantor ke Bali lagi, gue sama sekali nggak mau nginjek Ulun Danu karena udah separno itu. Gue nggak mau, udah gue mendingan nggak usah ke pura-pura lagi. Gue kemana namanya, ke laut-laut aja, karena I'm not nyaman di pura ya. Kemarin gue sempet ke Uluwatu kalau nggak salah, dan gue feel the same, tapi nggak separah di Ulun Danu gitu. Gue merasa kayak oh ada yang gimana nih gitu. Kayak setiap ke pura yang di Bali gue ngerasa kayak gitu. Gue nggak mengunjungi semua pura sih, hanya beberapa, dan hampir semuanya itu berasa I'm not welcoming gitu kayaknya ya. Tapi apa karena itu tekanan udaranya aja, karena itu di dataran tinggi gitu. Tapi Ulun Danu nggak tinggi kan, tuh di masih berasa kayak gitu ya. Gue percaya itu sebagai hal yang udahlah nggak usah, dan gue nggak yang seribet, kenapa sih harus nggak usah gitu. Gue akan mencoba untuk menghindari aja sih. Makanya pengalamannya mungkin karena gue menghindar ya, nggak ada yang berefek gimana gitu ke gue. Gue nggak pernah merasa harus takut gitu sama mereka. Gue lebih kayak oh ya udah, kalau emang ini ranahnya mereka, gue nggak boleh datang ya udah gitu. Gue nggak merasa di intimidate dengan mereka. Lu takut ya? Takut, tapi untuk sampai kayak gimana ya, I'm not that type gitu. Karena ya balik lagi ya, kalau soal hal-hal yang mistis gitu kan ke keyakinan masing-masing aja gitu. Nggak yang harus, kalian nggak harus percaya cerita gue juga nggak harus meyakinkan kalian untuk percaya gitu. Lebih ya gue mau sharing, gue punya pengalaman yang weird menurut gue gitu kan. Gue udah mencoba menjelaskan atau ibaratnya ngambil sisi possibility-nya itu, kalau itu adalah coincidence atau itu adalah faktor lain. Tapi ternyata justru gangguannya berlanjut, dan ya akhirnya gue mengambil keputusan okay, this is something I don't understand, dan gue nggak mau ikut ke dalam apapun itu. Karena gue juga bukan orang yang suka bepergian ke tempat-tempat aneh. Tapi kalau memang ada yang ngajak sih it's okay aja gitu. Cuma kalau memang kayaknya merasa nggak nyaman ya gue akan pergi. Oke, jadi itu adalah segmen PMS dari gue, perwakilan dari Diodi. Itu salah satu host Diodi.
thank you udah klik video ini dan dengerin cerita gue. Dan jangan lupa di share, di like, dan di komen. Kalian boleh banget cerita pengalaman horor kalian juga di bawah. Kalau memang ada pengalaman horor yang mungkin sama juga di Bali juga pernah, atau ada yang pernah ke Bali dan merasakan hal yang sama, boleh banget cerita di bawah. Nanti kita pasti bacain komen kalian. Ya, thank you udah klik video ini dan dadah, sampai jumpa.